Silat di masing-masing cabang. Di masing-masing cabang di setiap kota gitu? Di kota, di kabupaten, se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Baik, Mas Hari, dengan perkembangan S1 Trate yang begitu pesat begitu, sebenarnya tujuan dari S1 Trate terbentuk sampai saat ini berkembang bagaimana, Mas Hari? Terima kasih. Kami tetap konsisten bahwa tujuan dari S1 Trate adalah untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang kita tanamkan kepada seluruh siswa dan warga Setiahati Trate. Sehingga perkembangan S1 Trate yang alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 200 cabang, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, di seluruh Indonesia, bahkan ada di perwakilan komisariat di luar negeri. Di mana, Mas Hari? Ada yang di Malaysia, ada Belanda, yang di Belanda, Belanda juga ada. Ini Denmark, harapan kita bahwa kita tetap komitmen dan konsisten terhadap pendidikan budi luhur. Jadi ini yang kita tanamkan sehingga bisa kita ketahui. Alhamdulillah sampai saat ini Setiahati Trate merupakan salah satu perguruan pencak silat yang terbesar di Indonesia. Ini sehingga kita tidak berperan hanya di dalam bidang olahraga pencak silat saja, di dalam kemasyarakatan pun kita bisa diterima oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, oleh Mas Maji, bagaimana setiap warga S1 Trate datang di situ, itu sangat bermanfaat bagi kehadirannya bagi masyarakat yang ada. Ini tujuan dari S1 Trate. Mas Maji, sepertinya S1 Trate ini memang memiliki tujuan yang sangat-sangat mulia, tetapi tidak bisa dipungkiri juga mungkin di tengah-tengah perjalanan itu semua, apalagi berkaca pada kondisi sekarang dengan perkembangan globalisasi, perkembangan informasi dan juga teknologi. Bagaimana S1 Trate menyikapi itu semua dalam bentuk pengajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, sehingga memang tujuan S1 Trate tetap terjaga untuk membina murid-murid yang berbudi luhur, begitu Mas Maji? Ini Mbak, satu tantangan, hambatan, rintangan itu memang harus dilalui. Semua yang baik itu pasti menghadapi tantangan, hambatan, rintangan. Untuk itulah kita memandang itu biasa-biasa, dan itu harus kita lalui sehingga kita tidak emosional. Jadi kami anggap kejadian apapun di dunia itu biasa, itu adanya. Nah terus gimana? Kita tetap berjuang terus. Selama ini saya menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, namanya dunia pencaksilat, menghadapi kekerasan-kekerasan, itu wajar. Kita hidup di negara kita, problema negara kita harus tahu bagaimana kita bisa menerobos itu. Toh tujuan kita cukup baik. Hanya tujuan S1 Trate ini punya tujuan yaitu mendidik aja, siapapun bergabung, ya, tidak diarahkan menjadi manusia berbudi luhur. Tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan tidak lepas dari beriman, bertakwa pada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu intinya. S1 Trate tidak punya keinginan membentuk massa yang besar, karena S1 Trate bukan organisasi massa. Tidak membentuk partai politik yang besar, tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Sehingga kalau kita tidak ikut, tujuan S1 Trate tetap konsisten satu itu sampai sekarang. Baik, Mas Maji, Mas Richard, Mas Ali, dan juga Mas Ade, sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada satu persembahan atraksi ya dari anggota S1 Trate, kami silakan. Sebelumnya kita juga bisa berikan aplaus untuk anggota yang akan tampil. Siap, Trisula siap, senjata siap, rampil duwe. Ya, silakan. Trisula sama rampil.
Iya, kita bisa berikan aplaus sekali lagi. Luar biasa sekali ya. Tapi ini kalau bertanya ke Mas Maji, itu beneran senjatanya ya? Tajam apa enggak maksudnya? Karena begitu lihai memainkannya. Mas Richard, sebenarnya untuk perekrutan sendiri, sejauh ini apakah masyarakat yang mendaftar atau memang ada pihak dari Esa Trate yang datang ke wilayah tertentu kemudian mendapatkan bibit-bibit baru begitu? Terima kasih. Jadi kita tidak pernah merekrut dari masyarakat, tidak pernah. Jadi mereka datang sendiri, ini kok rukun, terus dia datang sendiri mendaftar. Namun demikian kita juga ada syarat-syarat dia datang itu. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa, Mas? Syarat-syaratnya misalkan kalau udah bersuami harus ada surat keterangan izin dari suaminya. Kalau suami istri. Yang kedua harus ada keterangan dari kepolisian. Jadi dia itu benar-benar berkelakuan baik. Itu mutlak, Mbak, dua itu. Kalau misalnya Mas Richard ada memang satu keluarga yang ingin anaknya digembleng menjadi anak yang lebih baik, kemudian dititipkan di Padepokan ini juga bisa ya? Bisa, kemudian sangat bisa, Mbak. Akan difasilitasi memang untuk berbudi luhur tadi. Iya. Baik, Mas Richard, juga dalam Mukadimah ADART Persaudaraan SH Trate alinea keempat disebutkan sekedar syarat bentuk lahir. Apa maksud dari sekedar syarat bentuk lahir itu, Mas Richard? Jadi gini, Mbak, kalau di dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi misalkan kantor pajak, misalkan militer, perusahaan militer, itu kan organisasi harus lengkap, Pak. Ada ketua, ada wakil, terus ada sub-subnya, ada sekretaris, ada bendara, gitu ya, sampai dengan bawahnya, satuan pelaksana. Kalau istilah Trate memang ada satuan pelaksana yaitu cabang, tapi tidak mutlak harus seperti kaku seperti itu, tidak. Nah, seperti itu. Jadi memang penyesuaian dengan antara yuridis de facto, yuridis dengan de facto-nya begitu ya. Tapi secara yuridis sendiri, sesungguhnya SH Trate itu milik siapa, Mas Ali? SH Trate itu berdasarkan ya organisasi kita, milik masyarakat juga untuk warga SH Trate itu sendiri. Karena itu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, disitulah di setiap di tingkat ranting itu 3 tahun sekali kita mengadakan parapatan ranting, di tingkat cabang kita mengadakan 4 tahun sekali, kemudian di tingkat pusat itu 5 tahun sekali mengadakan parapatan luhur. Di situ ditata sedemikian semacam musyawarah besar bagi organisasi-organisasi pada umumnya, tapi ini organisasi persaudaraan, sehingga penataan pun hampir mirip, menyusun ADART, menyusun tata tertib itu kita atur sedemikian rupa gitu. Sehingga SH Trate ini kita harapkan juga milik masyarakat yang diemban oleh warga-warga SH Trate beserta anggotanya. Dan tadi pengembangan SH Trate itu memang tidak disosialisasikan, pendaftaran juga tidak diumumkan, tapi di tingkat-tingkat pendidikan mulai SD sampai perguruan tinggi ini masih menjadi ekstrakurikuler dari perguruan itu. Kalau di tingkat umum biasa, tidak ada apa-apa. Baik. Ingin menambahkan, Mas Maji? Begini, Mbak, suatu organisasi ini kan bertumbuh pada preambul. Anggaran dasar rumah tangga bertumbuh pada preambul. Intinya seperti negara kita, Undang Dasar 45 itu bertumbuh pada pembukaan. Nah, di dalam preambul SH Trate itu yang diutamakan adalah dunia pencaksilat, karena pencaksilat itu merupakan bentengnya SH Trate. Maka pencaksilat itu harus baik. Nah, tujuan itu, tapi diarahkan carilah sang kuasa prima, cari Tuhanmu, di mana sang mutiara hidup bertata dalam sanubari. Maksudnya mutiara hidup itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, bertata dalam sanubari, maka sanubari itu harus bersih.
intinya itu. Kemudian di dalam preambul itu mengatakan cari sangkal saprima, cari Tuhanmu. Maka organisasi tertulis sekedar, bukan tertumbuh pada organisasi. Karena pernah satu saat S1 itu tanpa organisasi juga jalan. Iya. Itu sudah dibuktikan waktu dulu itu Surabaya, Mojokerto, Madiun, Solo, Jogja itu tanpa organisasi jalan. Dengan persaudaraan, Mas Maji. Iya, dengan persaudaraan. Tapi perkembangan alangkah baiknya diorganisir. Oh, ya. Tapi kalau organisasi nanti ngurusui, ya kita hilangkan aja. Yang penting ada rasa persaudaraan di antara kita itu tertutup. Dunia pencaksilatnya menjadi katanya utuh. Diajak untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu tujuan utama. Sehingga sebetulnya Satrati ini kehidupan satu sama lain itu sangat-sangat akrab sekali. Seperti saudara kita, saudara sekandung ibarat. Kadang-kadang di hubungan desa Satrati itu malah melebihi saudara kandung. Kalau saya berkatakan itu sulit-sulit, tapi asik. Sulit tapi asik. Tapi Mas Maji, Satrati ini kan suatu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Menurut kacamata Mas Maji sendiri, sejauh ini bagaimana perkembangan dunia pencaksilat di Indonesia? Dunia pencaksilat di Indonesia itu sebenarnya semarak. Tapi ingat, satu organisasi tanpa ikut campurnya pemerintah itu tidak jalan. Ya, sepak bola diikut terus, berapa biayanya? Sedang dunia pencaksilat di Indonesia itu masih dipandang sebelah mata. IPSI baru bisa mengumpulkan mengadakan kegiatan pencaksilat pertandingannya. Padahal di dunia pencaksilat itu mengandung satu makna filosofi. Filosofinya itu untuk membela bangsa dan negara. Tapi kurang perhatian. Boleh lihat, Satrati ini di dalam pengembangannya berangkat dari hati nurani kita. Kita belum mendapatkan aplaus dari katakan itu pemerintah. Entah. Tapi kalau kita berkaca ke sejarah begitu Mas Maji cerita tadi bahwa Satrati terbentuk sejak tahun 22, sejak zamannya Belanda, sejak zamannya Jepang. Artinya perguruan pencaksilat ini juga ikut berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia katakanlah dengan pencaksilatnya sebagai benteng. Namun kenapa saat ini kemudian dianggap sebelah mata, Mas Maji? Karena apa? Perbedaan dengan dunia olahraga, katakan sepak bola itu mendapat perhatian toh. Tapi dunia pencaksilat enggak. Berangkat berangkat sendiri-sendiri. Ya kita bahagialah, pemerintah itu ibaratnya mendukung, tapi sport belum. Kurang. Ya ada kegiatan olahraga, tapi dunia filosofinya yang banyak untuk bangsa dan negara itu kurang perhatian. Baik, nanti kita akan berbincang Satrati, namun sebelumnya kita akan simak satu iklan berikut ini. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai, cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Ya pemirsa, masih bersama kami di dialog khusus membahas
topik saat Mas Maji harus bicara. Dengan 4 narasumber kami masih sama, ada Mas Maji, Mas Richard, Mas Ali, dan juga Mas Hari. Tadi kita sampai di mana S.H. Teratai dipandang sebelah mata, begitu ya Mas Maji, oleh dunia luar. Saya ingin ke Mas Ali sendiri. Dengan tadi aset yang telah Mas Ali sebutkan di awal, mungkin nanti bisa diulas lagi aset dari S.H. Teratai. Ke depan apa nanti ada pandangan kerjasama begitu dengan pihak-pihak terkait untuk semakin mengembangkan dunia pencak silat ini? Oke, terima kasih Mbak. Kalau dari sisi S.H. Teratai ini sampai sekarang ini, bahkan nanti ke depan kita harapkan kerjasama dalam pengembangan pencak silat S.H. Teratai itu sudah kita laksanakan dengan perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Dan ini pun S.H. Teratai di tingkat perguruan tinggi ini sudah mengadakan kejuaraan sampai tingkat dunia. Kejuaraan dunia ada, kejuaraan nasional ada di antar mahasiswa S.H. Teratai sendiri maupun dengan antar perguruan pencaksilat. Di tingkat SLTA juga di tingkat SLTP dan SD sudah kita lakukan kerjasama, dan ke depan itu walaupun ini masih belum seluruhnya kita harapkan dari S.H. Teratai, dari